Gara-gara sakit hati kepada suaminya, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia 2 minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya. Pelaku bahkan merekam aksinya dengan telepon genggam. Berbekal video viral yang beredar, Polres Lebak menangkap pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Selama ini pelaku dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Dari awalnya juga kami nggak mengetahui sama sekali. Taunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami nggak mengetahui. Jangankan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu, tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pelaku penganiayaan anak kandungnya dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kematian balita yang makamnya dibongkar polisi untuk diotopsi akhirnya menemukan titik terang. Korban yang masih berusia 4 tahun ternyata dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Satuan Resort Kriminal Polresta Banjarmasin mengamankan seorang ibu muda. Wanita bernama Dahlia Lestari ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita berusia 4 tahun hingga tewas. Warga Banjarmasin ini diduga memukul anak tirinya yang menyebabkan korban patah tulang serta pendarahan di otak. Kekerasan yang dilakukan oleh ibu tiri dipicu rasa cemburu yang berlebihan karena suami lebih sayang dan perhatian kepada korban. Kita menetapkan di sini saudara DL di sini umur 21 tahun. Kebetulan adalah ibu tiri dari si korban itu sendiri. Dari hasil keterangan saksi dan yang bersangkutan cemburu sama anak karena ayahnya lebih sayang kepada si korban itu sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Suhardian, iNews melaporkan. Gelapkan uang jemaah, seorang kepala cabang travel umroh di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku diduga menggelapkan uang jemaah senilai 1,4 miliar rupiah. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyetorkan uang kepada pelaku. Masing-masing calon jemaah menyetorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyetorkan uang calon jemaah ke kantor travel tempatnya bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Plus minus ya, 23 orang nasabah yang memang harus berangkat umroh tapi belum ada penjelasan keberangkatannya karena dia alasan depending dan masing-masing peserta yang akan niat umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,4 lah ya. Kini pelaku ditahan di tahanan Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemerintah sudah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dengan suara bulat. Namun Kedutaan Arab Saudi melayangkan surat keberatan kepada DPR RI yang dianggap melontarkan isu pembatalan haji karena masalah kuota. Untuk kedua kalinya jemaah haji asal Indonesia tak bisa menunaikan ibadah haji karena masih masa pandemi.
Keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021 disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kantor Kementerian Agama kemarin. Alasannya keselamatan jemaah harus diutamakan. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Namun informasi yang berkembang justru pembatalan ini karena tidak mendapatkan kuota. Sampai-sampai Kedutaan Besar Arab Saudi memberikan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 Aci Hasan Satsili yang menyatakan ada 11 negara yang telah memperoleh kuota, namun Indonesia tak masuk di dalamnya. Menanggapi surat Dubes Arab Saudi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun maksudnya hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji ataukah tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarkan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet, kemudian itu diselenggarakan. Hingga saat ini pemerintah Indonesia dan negara lain memang belum diundang Arab Saudi untuk membahas kuota haji. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia mendapatkan kuota terbesar dibandingkan negara lainnya. Tahun 2018 jemaah haji asal Indonesia sebanyak 221.000 orang. Tahun 2019 kuota bertambah menjadi 231.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menunggu 9 tahun, seorang pedagang sayur di Bogor, Jawa Barat gagal naik haji pasca pemerintah menunda pemberangkatan haji tahun ini. Tak hanya pedagang sayur, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara juga kecewa karena sudah 2 kali batal naik haji. Teti Suryati hanya bisa merapikan pakaian, koper, paspor hingga surat vaksinasi sebagai perlengkapan naik haji. Ia adalah calon jemaah haji Indonesia asal Kampung Nagrok, Bogor, Jawa Barat yang kembali gagal menunaikan ibadah haji tahun ini. Untuk kedua kalinya, harapannya pupus untuk bisa ke Tanah Suci bersama ibunya karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Ia berharap tahun depan tidak lagi gagal naik haji. Ia juga tak berniat mengambil dana haji yang telah disetor. Dana haji ia kumpulkan selama 9 tahun dari hasil berjualan sayur. Dari kerajaan Arab katanya belum ada untuk kuota untuk ke sana Indonesia. Jadi udah berapa lama menunggu? Udah dari 2012 akhir sampai sekarang berarti jadi 10 tahun. Rasanya kecewa pasti ada ya, kecewa, sedih. Yang dapat campur aduk kan sedih kemana ya. Hanya itu aja rasanya, kecewa, sedih. Marimin dan istrinya hanya bisa menunjukkan baju yang akan dikenakan mereka saat berangkat ke Tanah Suci. Baju ini dijahit anaknya yang tinggal di Pekanbaru Riau. Namun harapan mereka kembali sirna
Lantaran tahun ini pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan haji. Padahal mereka sudah menyiapkan segalanya, di antaranya tes kesehatan termasuk disuntik vaksin COVID-19. 9 tahun lamanya mereka menunggu untuk bisa beribadah haji, namun kembali kecewa untuk kedua kalinya. Sedih kali lah. Ya, karena bilang kami udah tua, gitu kan. Kalau ada umur lagi ke sana, ya kecewa kali lah kami. Harapannya? Harapannya berangkat. Pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ini hanya bisa berdoa agar diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mempersilahkan jemaah haji yang ingin meminta dana setoran haji dikembalikan karena merasa peluang berangkatnya semakin tipis. Dan berikut prosedur meminta kembali dana haji yang telah disetorkan. Untuk meminta kembali dana setoran haji, jemaah bisa mengajukannya ke kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Persyaratan yang harus dibawa adalah bukti asli setoran haji, fotokopi buku tabungan, fotokopi KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dana tersebut akan ditransfer ke rekening milik jemaah haji setelah diverifikasi. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di Balikpapan, Kalimantan Timur, 1 orang tewas. Kami kembali untuk Anda saat lagi.